Baik, anak kami kelas 8, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang statistika, yaitu lanjutan dari MEAN. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang median dan modus. Nah, apa itu median dan modus? Mari ikuti penjelasan Bapak yang berikut ini. Baik, anak kami kelas 8, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang median dan modus, yaitu lanjutan dari ukuran pemusatan data. Yang pertama, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mean atau rata-rata. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu median dan modus. Nah, apa itu median? Nah, coba perhatikan penjelasan Bapak yang berikut ini. Median atau ME dari data terurut adalah nilai yang membagi data menjadi dua kelompok data dengan jumlah frekuensi yang sama. Dengan adanya syarat terurut tersebut, sebelum menentukan median dari suatu data, maka data tersebut diurutkan terlebih dahulu menurut urutan naik. Nah, artinya kalau ada sekumpulan data, maka data itu kita urutkan dulu dari urutan terkecil ke yang terbesar. Maka nanti nilai tengahnya itulah nanti yang disebut dengan median. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama. Skor dari 10 siswa yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi adalah 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, 145. Nah, tentukan median atau ME dari data tersebut. Nah, sesuai dengan data tadi atau pengertian dari median, maka data itu kita urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan, maka didapatlah seperti ini. 90, 105, sampai nanti yang tertinggi atau yang terbesar 205. Nah, karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6. Ya, ini ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya genap. Makanya di sini mediannya adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6. Mana ada data ke-5 yaitu 135. Kemudian data yang ke-6 145. Ini setelah diurutkan ya. Kita bagi dengan 2. Maka sama dengan 280 per 2 sama dengan 140. Maka median dari data pada soal tadi atau contoh ini tadi setelah kita urutkan, maka mediannya adalah 140. Nah, inilah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan median dari data berikut. Nah, sekarang datanya disajikan dalam tabel frekuensi, ya, seperti pada median yang sudah kita bahas, pada min yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, nilai 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Frekuensinya masing-masing 5, 7, 6, 6, 5, 9, 7. Nah, ini dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, kita jawab karena banyak data atau jumlah frekuensi ganjil, yakni 45. Nah, kalau ini kamu jumlahkan atau kita jumlahkan, ini nanti 45. Maka datanya ganjil. Nah, dengan demikian, mediannya terletak pada data yang ke-45 tambah 1. Kenapa? Karena datanya ganjil. Ya, 45 tambah 1 per 2. Atau data ke-23. Data yang ke-23 adalah 70. Maka mediannya adalah 70. Nah, mungkin ini kurang dipahami ya. Data yang ke-23 yang mana itu maksudnya? Data yang ke-23, coba kita lihat frekuensi ini. Ini 5, ini 7. Kalau kita jumlahkan 12 tambah 6, 20. Maaf ya, 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24. Nah, berarti data yang ke-23 itu adalah 70 di sini karena frekuensinya ada 6. Itu caranya ya. Sekali lagi, data ke-23 kita hitung dari sini. 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18.
Kalau kita tambah 6 berarti 24, berarti datanya berada di sini. Ya, makanya tadi mediannya adalah 70. Nah, inilah dua contoh mengenai median. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Nah, modus sebuah data boleh nanti tidak ada, ya. Dan modus boleh juga lebih dari satu. Coba perhatikan contoh pertama. Tentukan modus dari data berikut. 6, 6, 8, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 2. Untuk menentukan modus kita tidak perlu mengurutkan data, ya, seperti pada median. Kita melihat berapa kali dia muncul, ya. Misalnya seperti ini. Coba lihat jawabannya. Data 2. Ini data 2 berapa kali dia muncul? 2 kali. 1, 2. Data 5 muncul 2 kali. Nanti lihat data ini, ya. Data 3 muncul 2 kali. Sampai dengan nanti data ke-8 atau data 8 muncul 1 kali. Yang ini. Nah, dari jawaban ini atau keterangan ini berarti modusnya adalah 4. Kenapa modusnya 4? Karena dia muncul sebanyak 4 kali. Lebih banyak dari data yang lain. Ya, sekali lagi, modus dari data contoh ini sama dengan 4 karena paling banyak muncul. Contoh yang kedua, ya. Tentukan modus dari data berikut. Nah, sekarang datanya kita sajikan dalam tabel frekuensi. Nah, nilai 45, 50, 55, 60, 65. Masing-masing frekuensinya 4, 7, 6, 7, 5. Nah, kembali seperti tadi, nilai 45 muncul berapa kali? 4 kali, ya. Karena ada frekuensinya 4. Nilai 50 frekuensinya 7, berarti muncul 7 kali. Nilai 55 muncul 6 kali, frekuensinya 6. Nilai 60 muncul 7 kali. Nilai 65 muncul 5 kali. Nah, jadi modusnya adalah 50 dan 60. Kenapa? Karena paling banyak muncul. Coba kita lihat data ini. 50 muncul atau datanya 7. Sedangkan 60 juga muncul 7 kali. Berarti di sini modusnya ada 2. Atau lebih dari 1. Seperti keterangan ini tadi, ya. Modus sebuah data boleh tidak ada. Boleh lebih dari 1. Maka dari tabel frekuensi ini modusnya ada 2. Yaitu 50 dan 60. Baik anak kami, sampai di sini penjelasan Bapak. Semoga dengan apa yang sudah Bapak jelaskan, kamu dapat memahaminya. Sekian pertemuan kita. Terima kasih.